kita mulai membahas proyek kita, sebelum itu kita perkenalkan diri. Nama saya Haji Musafir. Nama saya Mika Sekolah. Saya Evan Nawani. Nama saya Eka Bida Hadelia. Nama saya Reza Salata. Untuk dimulainya proyek ini, kita lakukan yaitu tentang bertema judi online. Untuk definisi judi online itu sendiri akan dijelaskan oleh Mas Rehan. Silakan. Sebelumnya, apa itu judi online? Judi online merujuk kepada segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain bertaruh uang atau aset lainnya pada permainan atau aktivitas yang melibatkan unsur keberuntungan dan peluang. Judi online biasanya mencakup permainan kasino seperti poker, blackjack, dan roulette, taruhan olahraga seperti sepak bola, basket, dan balap kuda, mesin slot, dan berbagai permainan lainnya yang tersedia di platform digital. Pemain dapat mengakses judi online melalui situs web atau aplikasi khusus yang menawarkan berbagai jenis permainan. Dalam judi online, proses taruhan, transaksi, dan menawarkan berbagai jenis permainan. Dalam judi online, hasil permainan biasanya dilakukan secara elektronik, dan pemain seringkali dapat bermain kapan saja dan di mana saja, selama mereka memiliki akses ke internet. Namun, perlu dicatat bahwa judi online seringkali dianggap ilegal atau tidak diatur di beberapa negara atau wilayah, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku. Tadi itu termasuk dari definisi judi online, dan kita akan tahu beberapa contoh definisi dari judi online. Itu pertama itu adalah kasino online, taruhan olahraga, poker online, dan lotre digital. Berikut itu dapat mengakibatkan dampak negatif, tapi ya ada dampak positifnya juga, teman, nggak sebanyak dampak negatif. Berikut akan dijelaskan oleh Mas Michael. Tentang dampak positifnya, peningkatan pendapatan negara melalui pajak atau di beberapa negara, penyediaan lapangan kerja di sektor teknologi dan pengelolaan platform. Dampak negatif dalam ekonomi, kehilangan uang secara besar-besaran, hutang dan kebangkrutan. Dampak dalam psikologis, kecanduan, stres, depresi, dan hingga bunuh diri. Dampak negatif dalam sosial, perpecahan keluarga, kriminalitas, dan penyalahgunaan waktu. Dan dampak negatif dalam hukum, berpotensi melanggar undang-undang negara. Dampak judi online juga sangat signifikan dan masif, dan tentu sangat destruktif. Kerugian negara sampai 16 triliun dan banyak jutawan sampai yang bermain judi online itu di bawah umur. Untuk selanjutnya, karena kita ada di pelajaran Pancasila, dampak judi online terhadap Pancasila akan dibacakan oleh Mbak Adel. Dampak judi online terhadap Pancasila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Judi online seringkali melibatkan pelanggaran moral dan agama, mengabaikan prinsip ketuhanan dengan mengejar kekayaan secara tidak sah. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Judi online dapat merusak nilai kemanusiaan karena dapat menyebabkan kecanduan yang merugikan individu dan keluarga, mengabaikan asas keadilan karena sebagian orang menjadi korban penipuan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong perpecahan dalam masyarakat akibat ketergantungan pada perjudian. Konflik sosial akibat kerugian finansial yang mempengaruhi hubungan antara individu. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan atau kebijakan yang mengarah pada legalisasi atau pembiaran judi online bertentangan dengan prinsip musyawarah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Judi online menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dengan sebagian orang mendapatkan keuntungan sementara yang lain menderita kerugian besar. Oke, tadi itu terhadap dampak dari judi online terhadap Pancasila. Selanjutnya, perkembangan judi online itu sendiri dimulai pada tahun 1990-an, yang dimana awalnya itu terhadap ada judi blackjack, slot, dan kasino yang bermula pada mesin slot yang di press. Yang kedua terus lanjut pada tahun 2000-an,
yang dimana teknologi sudah mulai makin berkembang sehingga muncul situs dan web untuk melakukan judi online. Dan pada tahun 2010-an muncul beberapa legalisir terhadap judi online di beberapa negara. Kemudian pada tahun 2020 sampai sekarang pun masih beberapa negara yang mungkin melarang judi online, ada juga melegalkan, tergantung dari ketentuan negara itu sendiri. Oke, untuk terakhir solusi untuk mengurangi dampak judi online itu untuk bisa dibacakan oleh Mas Revan. Solusi untuk mengurangi dampak judi online yaitu 1. Pendidikan dan penjualan, 2. Menegakkan hukum, 3. Pemberdayaan ekonomi, 4. Penguatan nilai Pancasila. Oke, karena Mbak Adel ingin membacakan kesimpulan, maka kami persilakan untuk membacakan kesimpulan tersebut. Jadi kesimpulan dari judi online ini, judi online dapat merusak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena berdampak negatif pada moralitas, sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, serta menegakkan hukum yang melarang perjudian untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila tetap terjaga dan terhormati. Permisi Pak. Ya, Boleh tanya sebentar, nama Bapak siapa ya? Putra. Yang siapa? Putra. Oh, jadi gini Pak, kami mau wawancara Abang sebentar. Tapi sebelumnya, Abang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan judi online? Judi online. Iya. Online itu permainan yang menggunakan uang. Oh, yang menggunakan uang, yang memberi uang di dalam permainan online ya Pak? Ya, taruhannya uang. Nah, menurut Abang nih, apa sih kerugian dalam bermain judi online ini? Bisa membuat kecanduan. Kecanduannya dalam hal bermain judi online. Iya. Nah, selain itu ada apa aja? Apa lagi ya? Mungkin menghabiskan uang. Sampai ngabiskan dengan cara pinjol ya Pak? Iya. Saya mau tanya lagi. Ya, mungkin ada sedikit pesan atau apapun buat pemain-pemain judi online gitu. Mungkin stop judi online karena itu bisa membahayakan diri sendiri. Baik Pak, makasih atas waktunya dan semoga pesan yang Abang sampaikan ini bisa tersampaikan buat orang-orang yang telah Main judi online. bermain yang jatuh dalam dunia slot. Ya. Permisi Pak, dengan nama siapa Bapak? Pak Mulyo. Nah, dengan Bapak Mulyo, Bapak tahu nggak tentang judi online itu Pak? Kayak di masyarakat gitu, di berita, apa yang Bapak tahu? Oh iya, rame itu emang di TV juga rame, apalagi di agama saya kan Islam. Nah, di situ juga diharamkan kayak gitu, judi online namanya kan. Ya, namanya judi online namanya kan. Bener, Ya. Pak. Nggak boleh. Nah, Bapak tahu nggak kerugian negara tuh sampai 600 triliun tuh, saking banyak ya Pak? Jadi menurut Bapak gimana nanti pandangan Bapak sampai kerugian tuh sebesar itu gimana Pak? Kok bisa itu? Dari mana ruginya? Soalnya kan begini Pak, jadi semisal nih Bapak kan contohnya, kita pakai contoh Bapak dagang. Orang-orang sekarang tuh jadi lebih banyak dipakai duitnya spesial 10.000 buat judi online, bukan buat belanja. Jadi perputaran ekonominya tuh jadinya bukan ke negara kita tapi ke luar negeri Pak. Makanya sampai ruginya 600 triliun Pak. Jadi menurut Bapak gimana? Oh, berarti itu berarti kita keluar duit, bukan kan kita rame-rame gitu kan Nah. judinya. Nah, itu bayar juga. Kita judi sendiri Pak. Judi sendiri. Iya. Jadi Oh. sendiri kita betting 10.000 semisal kita bisa beli air di Bapak, jadi duit Bapak berputar, perekonomian berputar. Jadi malah jadi luar negeri, ke Kamboja lah, ke Filipina. Oh gitu, ini saya kirain itu yang rame-rame orang 4 kayak gitu. Itu bisa judi offline, yang judi rame-rame. Oh iya, berarti kalau yang itu yang merugikan negara. Nah iya Pak, bener Pak. Oh iya.
setahu saya kirain itu yang itu permainan itu yang rame-rame, yang kita doang yang bayar gitu, muter katanya kalah kayak gitu. Nah, ya kayak kasino, ternyata itu beda ya. Beda Pak, ini malah lebih Lebih parah. ini lagi ya. Iya. Oh berarti kita itunya main sendiri dong Nah, berarti iya, ya. Pak. Tapi kita harus punya apa tuh namanya, saldo di aplikasi gitu ya. Iya Pak. Oh, aplikasi apa itu, kayak GoPay? Banyak kayak wallet gitu biasanya Pak. Oh, Di pap. HP. Jadi gimana pesan-pesan Bapak untuk orang yang masih main judi ya? Atau enggak yang pesan-pesan yang mau nyoba gitu? Nah kalau saya mah kayak gitu mah mending ditutup aja deh kalau merugikan negara. Iya kan, kalau merugikan negara mending ditutup aja. Itu tergantung ininya, ketegasan pemimpin kita lah kayak gitu, yang pemimpin baru. Berarti salah satu kritik Bapak ya? Nah iya, kalau merugikan negara kan harus ditutup kan. Bener gitu. Nah ya buat ini aja, apa namanya, pemimpin kita yang baru mudah-mudahan bisa kayak gitu. Kalau memang merugikan negara, tutup total kayak gitu, jangan dibuka, jangan boleh bisa masuk ke kita kayak gitu. Ininya webnya apa, linknya ditutup, nah kayak gitu. Iya, kalau emang udah jelas-jelas merugikan negara, tutup, sikat langsung aja, nggak usah nunggu lama. Ya masalah dampaknya ke bapak-bapak juga ya? Nah iya, itu ntar jika ke anak-anak juga. Jadinya anak-anak kecil yang masih sekolah ntar jadinya ikut-ikutan. Tapi Bapak tahu nggak, orang data sekarang 2 juta lebih Pak yang main judi online di bawah umur, anak SD, SMP. Iya, sekarang apalagi anak segini aja udah main HP baru 3 tahun. Nah itu dia, ntar kalau tahu-tahu kan ya sama juga ngerugiin orang tua juga. Tiap hari orang tua yang nyari duit, anaknya cuman ngabisin doang kan kayak gitu kalau tahu. Ya saya kirain cuma slot itu, saya kirain yang rame-rame orang kayak kiu-kiu. Nah kayak kiu-kiu gitu kan. Oh berarti itu yang Kayak mesin roller Pak, Bapak tahu nggak? oh Kayak iya yang iya. roller ya? Saya nggak suka main begitu sih, jadinya saya nggak Nggak terlalu paham ya? nggak terlalu paham. Tapi emang rame di media sosial masalah itu. Ternyata ngerugi negara. Banget, Pak. Nah itu kalau emang ya itu tadi, Makanya mending sekarang ditutup kalau main total judi kayak online gitu. tuh bisa kena 4 tahun penjara Pak, denda 1 miliar. Ya mending ya daripada begitu kan mending ditutup aja. Gitu kan, jadi kan merugiin orang. Iya, orang kalau penjara mana bisa nyari makan buat nafkah anaknya. Kan gitu. Benar-benar. Mending tutup aja lah gitu. Oke. Kalau bagi saya itu, kalau emang sama saya jadi pemimpin kayak gitu, harus tutup, namanya Salah ngerugiin satu negara kayak harapan gitu. Bapak ya? Nah itu dia, iya, yang judi-judi online itu mending ininya diblok aja, link-linknya aja diblok, jadi gak bisa masuk ke kita kayak gitu. Oke, itu sekian dari Bapak siapa? Pak Mulyo. Itu keren banget kritik dari Pak Mulyo ya. Sebenarnya kalau jadi pemimpin tuh harus tegas gitu. Kalau memang merugikan negara, apalagi yang korupsi, tarik jebret, tutup kayak gitu. Kalau saya jadi pemimpin begitu. Oke, ini nanti gambaran Pak Mulyo ketika jadi pemimpin. Itu nilai-nilai judul, definisi, hingga sampai pada kesimpulan terhadap judi online di kelompok kita, kelompok 7 PPKN Pancasila. Kami harap kalian bisa menghindari atau bahkan kalau yang sudah terkena bisa mengurangi dari perbuatan dampak judi online itu. Untuk itu mari kita pamit undur diri. Saya Aji Sabil dan saya Miguel Solar.